jangan-jangan ini salah satu prediksi yang kemarin itu terjadi nih. Ya kan aku bilang Megatrust. Siapa? Kalau orang-orang Indonesia ini pada ngomong dibesar-besarkan dong di Indonesia bakal ada korban begini-begini gitu. 600 tahun. Tim tanggap letusan gunung berapi Kamchatka mengatakan aliran lava terakhir dari Krashenenikov terjadi pada tahun 1463 dan tidak ada letusan yang diketahui sejak saat itu. Kementerian Layanan Darurat. Kapan waktunya? Kalian baca ini deh. Kalian baca Al-Quran. Kalian baca Sirah Nabawiyah. 11. Kamchatka merupakan bagian dari cincin api Pasifik, suatu wilayah yang secara geologis rawan terhadap gempa bumi besar. Karena kejadian di Rusia, siapa tahu besok nih bisa kejadian di Indonesia. Kalian udah siap belum? Itu. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya kalian semuanya? Terima kasih ya buat kalian yang udah selalu nonton video-video dari Kisah Dunia Lain. Kalian udah subscribe channel kita, kalian udah tinggalin komen-komen yang banyak dan nge-share. Aku suka sih komen kalian. Habis ini kita bakalan kita bakalan baca-bacain komentar yang paling top, yang paling bermutu. Nah, kemarin nih ada satu kejadian alam yang luar biasa sih menurutku. Kejadian alam yang benar-benar mengguncang bumi dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Kalian tahu nggak? Ancaman Megatrust itu nyata, anjir. Megatrust ancamannya nyata. Kita bakal lihat ya, dan inilah Kisah Dunia Lain. Kita akan melihat sisi dunia yang mungkin belum pernah kalian kenal. So, let's open your mind. Rusia bagian timur. Besarnya guncangan gempa memicu peringatan tsunami di Jepang, Hawaii, serta Indonesia. Dalam 600 tahun, tim tanggap letusan gunung berapi Kamchatka mengatakan aliran lava terakhir dari Krashenenikov terjadi pada tahun 1463 dan tidak ada letusan yang diketahui sejak saat itu. Nah, beberapa waktu lalu itu terjadi gempa bermagnitudo 8,7 skala Richter di semenanjung timur Kamchatka, timur Rusia. Gempa ini menimbulkan tsunami di berbagai negara, termasuk Jepang dan Indonesia nih, ya kan? Nah, ini tuh merupakan perulangan Megatrust di tahun 1952. Menarik banget nggak sih buat kita bahas hari ini? Sangat menarik sekali untuk dibahas. Nah, gempa ini juga merupakan salah satu dari 10 gempa terbesar yang ada di dunia, ya kan? Berarti apa? Artinya bahwa ancaman Megatrust itu nyata dan setelah terjadi di ring Pasifik di Rusia udah terjadi. Indonesia kapan? Wah, deg-degan deh. Ya, memang seperti itu, karena isunya udah beberapa tahun lalu. Nah, ini katanya gempa Kamchatka ini termasuk salah satu tanda Megatrust. Bukan tanda, tapi memang Megatrust, gempa Megatrust. Wow. Ya, ini memang gempa Megatrust. Jadi, salah satu ciri-cirinya gempa Megatrust itu ya, gempa Megatrust itu gampangnya gini loh. Megatrust itu kan lempengan besar. Ciri-cirinya gempa itu adalah ketika dua lempengan bertumbukan atau saling terlepas atau saling bergeseran apapun itu ya, itu akan menimbulkan energi yang sangat-sangat besar sekali. Wow. Dan parahnya, kalau gempa itu terjadi, air laut ikut naik. Tsunami itu bukan ombak biasa. Tsunami itu energinya sangat-sangat menghancurkan. Sangat-sangat menghancurkan. Kemarin gara-gara gempa di Kamchatka ini di Jepang dilanda tsunami setinggi 3-4 meter. Itu tinggi, ya? tinggi sekali. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Di Indonesia pun ini ya tinggal beberapa sentimeter. Ada yang 50 cm, hanya tinggal 5 cm dan lain sebagainya. Ada di salah satu pantai di Gorontalo yang airnya langsung surut seperti itu. Untung baliknya gede banget. Nah, ini menandakan bahwa memang potensi yang terjadi di Ring of Fire Megatrust ya, apalagi ya daerah-daerah yang kena patahan Megatrust itulah, itu memang nggak main-main dan ini nyata, ini terjadi teman-teman. Itu dulu ya di di Kamchatka yang kejadian kemarin itu selain tahun 52 ya itu terjadi 75 tahun yang lalu ya. Itu tinggi gelombangnya tercatat oleh peneliti itu 18 meter tinggi gelombangnya. Wow. Tsunami-nya 18 meter. Untungnya di sana sepi. Untungnya di sana sepi di Kamchatka. Kalau enggak, wow.
Berarti ini isunya sama yang seperti kita bahas di episode lalu nggak sih tentang Megatrust ini? Ya, KDL ini pernah bahas Megatrust 2 kali ya. Dan itu viral loh guys. Viral banget. Kalian pasti pernah lihat itu seliweran di TikTok manapun lah Apa ya. jangan ini salah satu prediksi yang kemarin itu terjadi nih? Ya kan aku bilang Megatrust. Siapa bilang Megatrust di Indonesia? Ya kan? Karena potensi itu ada. Entah itu dimanapun ya. Di Indonesia juga bisa terjadi. Wow. Makanya sebenarnya yang penting itu adalah cara kita untuk mengetahui. Mengetahui itu bukan memprediksi ya, bukan memprediksi secara pikiran, tapi mengetahui gimana cara kita menyelamatkan diri kalau ada Megatrust. Iya benar sih. Sepanik apa kita kalau ada tahu-tahu itu kan yang tercatat 8,7 ya. Sedangkan kalau nggak salah wali kota atau gubernur pejabatnya di Kamchatka itu bilang kalau tercatat di salah satu alat itu benar-benar guncangannya 8,8. Iya kenceng banget. Aku lihat loh videonya di TikTok ya, sampai geser loh, tembok geser, lemari geser, bukan sekedar goyang lagi gitu loh. Ya karena kenceng banget dong 8,7, tapi anehnya korban jiwanya nggak ada ya katanya. Ya, karena itulah ya yang dibilang makanya aku bilang itu tadi, gimana cara kita menanggapi bencana itu ya. Kalau aku bilang ini minim korban karena apa? Karena emang satu, Kamchatka itu sepi. Kamchatka itu sepi dari penduduk. Nggak seperti di Aceh, nggak seperti di Pulau Jawa. Sepi penduduk. Kemudian di Jepang karena terjadinya di sana, mereka ada spare time, ada waktu untuk bersiap. Sirine bunyi dulu nih. Evakuasi semuanya. Nah, kemudian akhirnya pas waktu airnya datang, mereka udah nggak di situ. Jadi meminimalisir korban. Tapi korban harta benda banyak lah ya. Iya, banyak banget itu. Udah pada hancur ya. Cuman nyawanya ini loh nggak tercatat. Cuman yang aku menarik juga itu di Jepang katanya sirine di handphone tuh udah bisa nyala gitu ya kalau misalnya ada tanda-tanda tsunami kayak gitu. Itu menarik banget sih. Ya, jadi mereka nyala. Itu kan sama ya. Kalau ada gempa, potensi ya kan. Semuanya ngirim notif ke handphone. Bener. Nah, karena gempanya ada jauh, ini jauh loh, jauh banget. Kamchatka sama Jepang itu jauh banget loh. Nah, kemudian karena gempanya udah terjadi, potensinya terjadi besar sekali ya. Megatrust guys, Megatrust kalian perlu tahu, Megatrust itu potensinya ngeri. Nah, udah ada notif, makanya mereka langsung menyingkir ke tempat yang aman seperti itu. Tapi ini dari komen netizen tuh, kalau di Indonesia gempanya udah selesai, BMKG baru muncul. Itu beda banget ya. Itu apa emang pengaturannya tuh beda gitu? Sama sih. Sebenarnya di beberapa tempat, jika terjadi gempa yang berpotensi datangnya tsunami, itu BMKG juga udah merilis notifikasi dan sirine itu udah bunyi. Bahkan di beberapa tempat, seperti halnya di yang aku tahu jelas di Jogja ya. Di Jogja itu ada jalur evakuasi. Kemudian kalau ada gunung berapi yang aktif itu juga ada jalur evakuasi seperti ini. Nah, itu yang memang menarik. Tapi ya kembali lagi. Kalau aku bilang kondisi Kamchatka, kondisi Jepang beda banget dengan kondisi di Indonesia. Kita perlu tahu ya, kalau kemarin yang terjadi di Aceh pada 2004 itu sampai Somalia korbannya. Iya. Sampai Somalia. Korban banyak banget sih. Banyak banget. Kita kan kemarin habis lihat filmnya itu, yang satu keluarga terus ketemu lagi itu. Nah, itu memang ya bayangin aja seperti apa kira-kira energi yang terjadi di situ. Oke, ini kan katanya korban jiwanya tuh hampir nggak ada ya. Berarti kalau orang-orang Indonesia ini pada ngomong dibesar-besarkan dong di Indonesia bakal ada korban begini-begini gitu. Nah, makanya aku bilang ya, ini antara dibesar-besarkan atau gimana. Kondisi Kamchatka sekali lagi berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tapi gini, aku perlu kritik juga ya. Aku harus kritik ke orang yang ngomong seperti itu nggak berdasarkan bukti. Aku disclaimer, aku ini bukan seorang geolog, tapi aku belajar. Aku ngomong by data. Jadi gini, boleh dong aku belajar, dan kalau aku punya desain skill yang cukup mumpuni buat hal itu, aku boleh dong ngomong. Beberapa orang bahkan yang ngomong akan terjadi banyak korban jika terjadi Megatrust di sini. Mereka aja nggak tahu mulai kok. Prediksi ramalan itu kan udah mulai seliweran kan? Iya, makanya mereka aja nggak tahu Megatrust itu patahannya ada di mana, yang potensi ada di mana. Kalau aku tahu, Ring of Fire-nya di mana, aku tahu karena aku belajar. Sekali lagi aku belajar. Tetap by data ya, nggak main prediksi
Enggak bisa seperti itu. Karena Aku prediksi akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan memakan korban jiwa. itu udah nggak musim, guys. Itu Nakutin ya, Iya. bukan kita ngasih antisipasi, tapi malah nakut-nakutin. makanya dukun seperti itu udah nggak musim. Sorry ya, aku bukan termasuk dukun seperti itu sih. Oke, udah bukan dukun-dukunan lagi nih kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih orang atau alat deh yang bisa memprediksi ancaman bencana yang terjadi gitu? Bencana khususnya gempa bumi ya. Gempa bumi. Oke, gini. Aku mau bilang seperti ini. Jangankan orang ya, jangankan orang yang dengan seperti apapun pemikiran mereka, entah itu Nostradamus dan lain sebagainya, alat pun nggak bisa memprediksikan kapan terjadi dengan akurat. Karena ya memang namanya alam. Tahu nggak keajaiban dunia yang paling besar di dunia itu apa? Apa tuh? Tanah. Tanah itu keajaiban dunia paling besar. Kalian buang air di situ, minum makan dari situ. Gimana caranya memprosesnya? Filterisasinya seperti apa? Dan enggak satupun orang yang bisa memprediksikan tanah akan bergerak seperti apa. Bumi ini loh. Tapi kadang-kadang malah orang-orang ditutup paving dan lain sebagainya, plester, aspal. Nggak dibiarin. Nah seperti itu. Kalau kembali lagi ke pertanyaannya, alat aja nggak ada yang bisa prediksi kok. Apalagi seorang manusia yang memprediksikan dengan tepat. Kecuali mereka memprediksikan tanda-tandanya tanpa memprediksikan waktunya. Kalian ingat nggak teman-teman? Kalau kalian nantang orang, kapan waktunya? Kalian baca ini deh. Kalian baca Al-Quran. Kalian baca Sirah Nabawiyah. Kalaupun Kanjeng Nabi pernah bilang bahwa bangsa Rum akan dikalahkan oleh pasukan Islam, itu beliau Kanjeng Nabi juga nggak bilang loh waktunya kapan. Terus gimana? Kalian mau minta apa? Apalagi ke orang-orang seperti kita yang memprediksikannya nggak dengan nubuah, nggak dengan risalah dan nubuah, jauh banget, bukan perbandinganku itu. Nah kemudian ada kemarin salah satu kalau aku bilang bukan paranormal seorang spiritualis yang sangat spektakuler, namanya Baba Vanga. Baba Vanga ini orangnya udah tua, dia ini orang bijak. Dia memprediksikan bencana yang datang apa coba? Apa? Pesawat luar angkasa besar akan menyerbu bumi di tahun 2026. Tuh dia, itu lebih ngeri kan? Ngeri dong. Itu lebih ngeri kan? Nanti kalau kalian mau kita bahas, karena aku punya beberapa datanya sih. Loh, berarti kalau misalnya orang-orang yang memprediksi si Megatrust ini, menurut Anda gimana? Orang-orang yang memprediksi Megatrust ngawur. Kalau aku bilang, BMKG itu nggak berani. BMKG itu cuma bilang Indonesia mempunyai potensi megatrust, which is bener. Seperti halnya di Kamchatka, Rusia. Di situ juga ada potensi megatrust dan kemarin kejadian. Kemarin kejadian di Rusia. Siapa tahu besok nih bisa kejadian di Indonesia. Kalian udah siap belum? Itu kan pertanyaannya. Ya mereka ini sih jadinya kayak nakut-nakutin doang ya, tanpa ngasih tanda-tanda alamnya atau cara kita menyelamatkan dirinya. Nah itu. Cuman kayak ini saya memprediksi bakal ada megatrust yang akan memakan korban jiwa segini. Ya makanya kalau cuman sekedar itu ya, terus habis itu memprediksi Aku juga megatrust. bisa ngomong ya kayak gitu. Sama, semua juga bisa ngomong kalau kayak gitu. Kalau kita cuman sekedar ngomong kayak gitu, kayaknya mati duluan deh. Makanya aku ini ngomongin ini karena ingin menyadarkan orang-orang bahwa Indonesia punya potensi megatrust yang segede itu, sebesar itu. Ya tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah contoh nih menyikapinya seperti apa? Contoh nih, rumah kalian tahan gempa nggak? Kalau seumpamanya rumah kalian nggak tahan gempa, ya udah nggak punya biaya buat renovasi rumah, jangan taruh barang-barang berbahaya dah. Gimana caranya nanti kalian punya satu tempat khusus yang itu tinggal ambil aja. Jika terjadi gempa dan lain sebagainya, tinggal ambil, cabut langsung. Karena, udah pernah kena gempa beneran nggak? Pernah sih, udah lama dulu. Berapa besarnya yang tercatat waktu itu? Kayak cuman 5 nggak sih, kecil lah, nggak terlalu gede banget. Ya, aku juga pernah kena gempa 5 skala Richter. 5 sekian lah. 5 lah, 5. Aku pernah kena 5,7. Goyangnya kerasa, cuman nggak sampai yang kayak sekarang ini kan, yang di mana? Yang di Kamchatka. Oke. Nah, memang seperti itu. Aku juga pernah kena lama banget. Buat aku itu lama loh, dan itu posisi mental kalian nggak bakal stabil sih.
Takut. Nggak akan kepikiran apa-apa, udah kayak takut aja kan. Takut, bener-bener takut. Apalagi jika gempanya itu terjadinya, anggaplah gempa itu terjadi 8 detik aja, neraka itu udah. Iya, aduh nggak kebayang itu yang kemarin lihat videonya 8,7 loh, sampai goyang semua itu, tembok gitu, apa lemari pada jatuh. Makanya. Gokil sih, gokil. Ya itu, gempanya sih enggak ini ya, enggak mematikan kalau aku bilang. Gempa ya gempa, tanah gerak. Tapi begitu kalian ketimpa sesuatu, itu kelar. Iya, cuman yang aku lihat tuh di Kamchatka ini orang-orangnya pada bisa melindungi diri ya, mereka langsung cari tempat sembunyi, melindungi tubuh mereka gitu. Itu perlu juga sih edukasi kita, penanganan pertama gitu kan. Iya. Karena kalau terjadi kayak gitu pasti nggak kepikiran apa-apa sih. Nggak kepikiran apa-apa. Pasti ngeblank, walaupun sekarang bisa ngomong, oh kita harus berlindung kayak gini, belum tentu juga nanti kalau terjadi kan. Iya, makanya harus ada simulasi. Orang bisa karena terlatih. Harus ada beberapa kali simulasi. Aku yakin banyak banget badan-badan yang penyuluhan dan kemudian simulasi bencana seperti itu, dan itu bagus, bukan cuma ngomong, karena ya memang alam nggak bisa diprediksi sih teman-teman, seperti itu sih sebenarnya. Loh, tapi kan Ki Atmowijoyo ini adalah supranatural ya kan? Enggak, aku manusia bukan supranatural. Ahli supranatural gitu kan. Tapi dia ngejek-ngejek dukun yang lain guys gitu kan. Bukan, karena ya ada obrolanku sama Panji Petualang. Kita tahu dukun itu seperti apa, dan orang yang seperti itu, orang yang aku bilang ngawur dan out of context, itu bukan dukun itu bisa-bisanya media aja. Semua orang sekarang bisa dilabel dukun, bisa di-branded dukun. Kalau ditanya kemudian ditelusuri seperti apa ilmunya, bisa apa aja. Coba aja seperti itu. Karena branding, lagi-lagi branding. Iya sih, banyak yang aku juga ngelihatnya aneh-aneh omongannya sekarang gitu. Aku lebih percaya by data sih kalau sekarang. Memang dukun itu semuanya by data, harus by data seperti itu. Aku kan juga juga melakukan penelitian dengan caraku sendiri, statistikku sendiri. Berapa kali terjadi bencana di Indonesia. Kalian kalau kemarin sering nonton KDL, kalau kemarin ya pas waktu aku lagi ngobrol sendiri, kalian sering nonton KDL, aku udah spill sebenarnya beberapa hal-hal yang bisa terjadi, bencana hal yang bisa terjadi di Indonesia. Contoh dari gunung, kejadian tahun ini gunung apa? Ya Gunung Rinjani yang kemarin ya bencana itu bukan cuma gunung meletus ya. Orang kehilangan nyawa di gunung itu juga merupakan bencana kan bagi orang-orang itu. Nah, makanya hal-hal seperti itu kita memang harus benar-benar tahu aspek-aspeknya seperti apa. Kita memang benar-benar harus tahu cara untuk kita masuknya ke situ dengan selamat, keluar dari situ dengan selamat dari bencana ya. Konteksnya ini bencana. Itu seperti apa? Makanya syukur-syukur kalian punya ilmunya. Itulah. Tapi kalau Anda sendiri nih udah punya vision belum sih tentang megatrust yang akan terjadi di Indonesia ini? Dalam waktu dekat atau masih jangka waktu yang panjang? Ya, oke. Kalau vision itu oke. Tapi kalau dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang masih lama, jadi aku kasih tahu kalian tentang visionnya. Aku pernah sih sebenarnya aku pernah dapat vision seperti itu, dan bakalan aku spill beberapa hal. Yang pertama, aku pernah dapat gambaran di mana bumi di sekitarku ini goncangannya nggak karu-karuan, bener-bener sampai ngeri banget. Itu bener-bener sampai ngeri banget. Itu bumi belum selesai goncangnya, aku lihat ke depan ada air tinggi banget. Itu mungkin setinggi 4-5 lantai lah. Dan aku lihat itu kalau aku bilang anggaplah itu lamunan. Di lamunan itu aku cuma bisa takbir doang. Tapi ini nggak bisa gerak. Cuman dalam hati tegang kan, kalau seperti itu benar-benar tegangan. Cuman bisa takbir doang. Lepas dari keadaan itu keringat dingin, benar-benar keringat dingin. Takut aku, karena memang benar-benar kejadiannya seolah-olah nyata. Itulah yang aku sebut vision. Belum selesai dengan itu, aku pernah dapat satu vision lagi yang, waduh, ngeri guys, ngeri. Amit-amit ya, moga-moga kalian semua nggak pernah mengalami kejadian seperti itu atau visi-visi seperti itu. Ini aku pernah dapat salah satu pandangan ya, lamunan lah, anggaplah kita anggap lamunan. Kalian juga nggak percaya juga nggak apa-apa. Pas waktu sebuah lereng gunung, tahu-tahu aku masuk ke lereng gunung, aku lihat langit
Aku lihat langit, itu tiba-tiba kan langit itu biru ya, langit itu biru gitu kan. Tahu-tahu dari situ ada kemerah-merahan, merah, nyala-nyala, makin lama makin gede, makin lama makin gede, gede banget. Entah itu asteroid, entah itu komet, entah itu apa. Udah kejadiannya udah kayak di film-film. Dan suaranya sampai masih kedengaran di aku. Benar-benar ngebasnya. Itu aku juga sama, keringet dingin seperti itu. Tapi entah kejadiannya kapan di kehidupan sekarang atau kehidupan itu perkara lain lah teman-teman. Seperti itu jadinya. Cuman Allah lah ya yang tahu, nggak ada manusia yang bisa ngelihat atau memprediksikan masa depan itu kan. Ya, kalau waktunya mungkin kita nggak dikasih hak. Tapi kita udah dikasih tanda-tanda kan sebenarnya, dari Al-Quran pun udah ada tanda-tandanya. Betul. Pasti terjadi, cuman kan ya kita nggak bisa memprediksi kapannya kan. Iya, waduh, itu menarik itu. Gambaran kiamat di Al-Quran itu loh. Yang matahari terbit dari dari barat, kemudian segala macam terjadi. Itu kias apa gimana? Itu baik kias atau memang faktanya seperti itu. Kalau kalian tertarik nanti kita bicarakan lah. Boleh. Kita telaah itu. Kita bahas tanda-tanda kiamat ya. Betul. Tertulis di Al-Quran aja, nggak usah pakai prediksi-prediksi. Nggak usah. Itu keren itu. Karena nanti pasti yang komen, gitu dukun kan. gini. Anjir, nggak tahu dukun kalian. Aku mikir, coy. Aku gini mikir. Nggak boleh mendahului Allah, cuman Allah yang tahu. Iya. Memang guys. Ya tapi kan ilah bisulton. Kalau kalian ilah bisulton dikasih sultan, kalian bisa menembus langit dan bumi. Itu kan di Al-Quran, masa nggak percaya Al-Quran? Iya, pokoknya Ya, gitu yang ada di Al-Quran. Oke, terakhir nih, ada nggak sih pesan buat masyarakat dari kejadian gempa Megatrust ini? Ya, kembali lagi ya. Yang pertama, Megatrust itu nyata. Megatrust ancamannya nyata. Apakah bisa kejadian? Kalian bisa cek statistik ya. Kita cek statistik ya. Bukan ramalan nih? Bukan ramalan. Kalian cek statistik kejadian di Rusia. Berapa kali? Kejadian di Rusia berapa kali? Sebesar apa rangkaian Megatrustnya? Sebesar apa Ring of Fire gunung berapinya? Kemudian, bandingkan dengan kejadian di Indonesia. Biasanya, kalau orang ngasih data itu, biasanya 100 tahun, 200 tahun, seperti itu sih ya. Bandingin, kalian akan kaget. Kaget kalau ternyata potensi bencana yang ada di Indonesia, which is lebih padat penduduk, ini jauh lebih gede daripada yang kemarin terjadi di Kamchatka. So, kalian semuanya harus benar-benar waspada, hati-hati, dan kemudian belajarlah. Itu harus dilakukan, belajar. Oke. Aduh, aku nggak sabar lagi nih. Aku pengen tahu ide-ide kalian. Apa ya? Kita mau ngobrolin apa? Apa yang terjadi di alam, kemudian apa yang akan terjadi di masa depan, atau mungkin ngebahas sejarah. Aku juga perlu input dari kalian. Mungkin kalian juga relate dengan bencana-bencana, atau kalian pernah punya vision seperti yang aku ceritakan itu tadi. Pernah vision atau pernah ngalamin kejadian gempa nggak sih? Mungkin hampir semua orang pernah kali ya. Pernah harusnya. Pernah, walaupun kecil-kecil kayak gitu kan pernah lah ngerasain kayak gitu. Ya, oke. Buat kalian yang butuh sesuatu, kita punya di YouTube shopping kita di sini. Silakan check out di sini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Thank you banget kalian udah nonton. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.